Ini kita kedatangan blender ya, mereknya Panasonic. Ini sudah saya bongkar bagian bawahnya. Untuk kondisi mesin coba kita tes, kita nyalakan dulu ya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Untuk pengetesan di sini coba kita tes menggunakan setrum langsung, tidak perlu melalui saklarnya. Di kabel sini dan yang satunya ada di sini ya. Ini bolak-balik boleh karena setrum AC. Sekarang ini saya colokkan dulu ya. Kita lihat kondisinya ketika menyala seperti apa mesinnya. 1 2 3. Oke, terlihat pembakarannya, keluar percikan api, dan ketika lama dinyalakan tiba-tiba macet. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk area bostelnya. Seperti ini tampilannya. Oke, saya perlihatkan untuk avometer, saya taruh di sini. Terlihat. Ini saya menggunakan skala buzzer. Kita cek lilitan dari pin ini ke pin ini. Lilitannya masih ada angka. Sekarang coba kita lihat kondisi yang lain agar lebih enjoy, lebih enak dalam perbaikan. Kita lepas dulu ya. Kita lepas untuk mesin dari bodinya ini. Kurang lebih seperti ini tampilannya, terlihat. Sekarang kita lepas ya untuk masing-masing lilitannya. Ini tersolder, kita lepas. Nah, seperti ini ya, kita lepas. Dan nanti keempat lilitan itu juga kita lepas ya. Di sini kedua lilitan yang dari bostel, kedua lilitan yang menyambung ke bostel sudah kita lepas. Di sini juga kita kasih tanda biar tidak kebalik, karena nanti yang dua lilitannya itu beda tempat. Yang dua lilitan itu untuk yang di bagian sini, untuk bagian strum AC-nya, agar tidak keliru kita beri tanda yang di lilitan bostel. Seperti ini, keempat sisi 4 lilitan sudah terlepas. Nah, kalau seperti ini kan ada tandanya biar nanti ketika pemasangan tidak kebalik atau keliru ya. Ini terlihat bostelnya sudah hancur ya, memang bostelnya sudah terkikis. Sekarang kita lepas dulu, kita lihat kondisi bagian angker dan bagian rotornya, terutama kita lihat bagian angker ya. Ini kita lepas dulu dan terlihat setelah kita lepas, dari pandangan pertama yang terlihat kondisi angker ternyata memang sudah cekung guys. Ini ya, ini sudah cekung, terlihat ya. Memang hal seperti ini karena kondisi usia pemakaian yang sudah sering dipakai, akhirnya terjadi cekungan di area sini ya. Ini nah, area ini kalau sudah menyekung memang gampang mengikis bostel, sehingga bostel cepat habis ya. Jadi udah wajar. Tapi dari penglihatan tidak ada yang gosong, tidak ada yang goang, tidak ada yang kopong, tidak ada yang pecah. Sekiranya ini masih bisa dipakai untuk beberapa pemakaian, masih bisa lah. Ini untuk kondisinya terlihat. Sekarang kita cek dulu untuk kondisi bushing ya, bushing di bagian bawah. Bushing bagian bawah ini saya cek dulu karena tadi kondisinya
Salah satunya kan percikan api tadi, sudah ketahuan kondisi angkernya cekung. Nah, kemudian perputarannya tidak lancar, perputarannya seperti ada yang nyendat. Terlihat setelah saya cek, bushing bagian bawah ini ternyata memang sudah oblak. Meskipun sedikit ya, meskipun sedikit, tapi ini sudah tidak rapat lagi. Nih, kita lepas dulu, kemudian saya perlihatkan secara lebih jelasnya. Oke, terlepas inilah yang saya mau lihatkan. Bushing ini terlihat meskipun sedikit sekali oblaknya, tapi ini mempengaruhi untuk putarannya guys, sehingga putarannya tadi dia tidak bisa maksimal sampai akhirnya dia macet untuk putarannya. Betul ya, tadi kendalanya seperti itu. Ini perlu kita ganti. Sekarang langsung saja saya ganti dengan bushing yang lain. Di sini saya ganti dengan bushing cabutan, tapi ini bushingnya masih bagus. Bushing cabutannya masih rapat ya, masih seperti baru, jadi kita pakai saja tidak apa-apa. Kita ganti dengan bushing ini seukuran bushing kipas angin yang Cina itu ya. Kita ganti, kita tinggal pasang saja. Setelah kita pasang, kita rapikan semuanya, kemudian kita skrup lagi di dua sisinya itu. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan, tadi saya mohon maaf karena tidak terekam dalam praktek pemasangan. Di bushing dudukannya itu, bushing sebelumnya itu kan ada coakan seperti ini ya, sedangkan bushing yang kita ganti itu bushingnya polos, sehingga kalau bushingnya polos kita langsung pasang, ada dudukannya itu nggak bisa rapet karena ada tonjolan di mangkokannya, itu ada tonjolan seperti ini ya, menonjol. Nah, tonjolannya nanti tinggal kita kikis saja, kita hilangkan. Tadi saya kikis menggunakan cutter seperti ini. Setelah kita hilangkan, baru bushing yang polos tadi bisa kita taruh di dudukan mangkokannya, kemudian kita pasang penguncinya seperti itu ya untuk pemasangan bushingnya tadi. Selanjutnya tinggal kita pasang lagi lilitannya di pin-pinnya itu, kita lilitkan, kemudian kita solder. Berhubung tadi lilitannya itu sudah kita beri tanda yang solasian itu di lilitan postel, jadi tidak akan terbalik ya untuk lilitannya. Tinggal kita lilitkan, kemudian kita solder, kita rapikan kembali semuanya seperti semula. Di sini postel sudah terpasang. Tidak lupa setelah kita masukkan postelnya itu ada penguncinya juga, kita pasang penguncinya. Setelah selesai pemasangan, kita tes dulu ya. Ini kita tes dulu, saya nyalakan menggunakan strum AC langsung di dua pin AC-nya itu. Ini kita nyalakan, kita lihat kondisinya. Mantap ya, untuk suara sangat enak banget didengar, suaranya lembut, tidak kasar. Kalau tadi terlihat ada sedikit percikan, itu hal yang wajar ya, karena angkernya tadi terlihat, kita bongkar tadi kan terlihat angkernya memang sudah sedikit cekung. Itu sudah hal yang wajar kalau ada percikan sedikit seperti itu. Tapi yang jelas untuk putaran normal, putarannya sudah oke, sudah enak banget ya suaranya, berbeda dengan yang awal tadi. Kita rapikan, kita pasang kembali semuanya, finishing, oke. Kita nyalakan, kita tes. Untuk blendernya di sini ada proteksinya ya di situ ya. Ini perlu kita tekan agar nanti bisa kita nyalakan. Kita nyalakan 1 2 3. Mantap. Untuk suara itu suara getaran ya, lebih ke suara getaran meja dan getaran bodinya. Mantap ya suaranya ya, enak, mesinnya sudah bekerja normal. Oke, mungkin cukup itu untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.